Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar pendidikan, kami akan mempresentasikan materi kami tentang masalah pendidikan di Indonesia. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yulita Sriwolong dengan NIM 2301040022 sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Ayu Fitriani Rizky Lestari dengan NIM 2301040001 sebagai pemateri kedua. Saya Sarah Fiorentini Kalo dengan NIM 2301040029 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Clotilda Iveni Rento Biruru dengan NIM 2301040031 sebagai pemateri keempat. Pertama, pengertian masalah pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di Indonesia. Adapun masalah rumit seperti pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, dan efisiensi pendidikan. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia: yang pertama, rendahnya kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru adalah terhadap kualitas pendidikan di Indonesia karena menjadi hal yang penting dan berpengaruh. Jika kesejahteraan guru belum terpenuhi, kemungkinan besar untuk guru menyampaikan pelajaran terhadap peserta dengan optimal, karena bisa saja motivasi guru untuk mentransfer ilmu menjadi berkurang, dan konsentrasi guru akan lebih mengarah terhadap bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Solusi yang dapat saya berikan untuk rendahnya kesejahteraan guru ini: yang pertama, peningkatan gaji; yang kedua, peningkatan fasilitas dan sumber daya yang memadai; yang ketiga, pelatihan profesional; empat, lingkungan kerja yang mendukung; dan yang kelima, sistem evaluasi yang adil untuk guru. Baik, yang kedua adalah permasalahan pendidikan, yaitu mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Biaya pendidikan tersebut bervariatif. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi atau PT membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Ini yang sering terjadi dalam kasus Indonesia pada saat ini. Mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu penghambat dan masalah yang umum terjadi, sehingga solusi yang dapat saya tawarkan di sini ada 5, yakni sekolah anak. Kenapa kita harus menentukan sekolah anak? Karena padahal ini adalah hal paling mendasar atau hal paling utama agar orang tua bisa menentukan masa depan anaknya, kemudian ingin bersekolah di mana, apakah di sekolah internasional atau sekolah swasta, sekolah negeri, sehingga hal ini dapat menjadi plan untuk kedua orang tua di masa depan untuk anaknya. Yang kedua yaitu membuat perkiraan biaya pendidikan. Setelah ditentukan sekolah anaknya, yang kedua adalah perkiraan biaya pendidikannya. Semisal ingin bersekolah di PTN atau PTS, perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri, itu harganya memiliki biaya yang bervariatif, yang berbeda antara pendidikan negeri, antara PTN negeri dan PTN swasta. Nah, perkiraan biaya pendidikan ini dapat dilakukan riset agar orang tua mengetahui dan bisa menyiapkan kira-kira total dana berapa yang akan disiapkan, yang akan diperlukan anak ke depannya. Setelah itu, ini berhubungan dengan poin ketiga, yaitu menyiapkan dana pendidikan sejak dini. Nah, jika sudah melakukan perkiraan biaya, tentu saja orang tua akan menjadi lebih tahu ke depannya dana pendidikan yang akan dibutuhkan seberapa banyak, dan hal ini bisa memudahkan dan meminimalisir, yaitu membuat asuransi pendidikan.
membuat asuransi pendidikan. Jenis asuransi ini untuk memberikan jaminan perlindungan dan investasi untuk sekolah anak. Jadi bisa dibilang bahwa asuransi ini pendidikan merupakan modal dari orang tua yang diinvestasikan khusus untuk kebutuhan pendidikan anak. Asuransi pendidikan tidak hanya sekedar tabungan saja, namun melainkan melalui asuransi ini anak akan mendapatkan perlindungan, biaya perlindungan dan jaminan pendidikannya. Lalu bagaimana jika ada keluarga yang tidak mampu atau anak tersebut berasal dari anak yang tidak mampu? Maka solusi yang dapat saya tawarkan di akhir ini adalah yang kelima, yaitu mendaftar beasiswa tidak mampu atau KIP. Dapat kita ketahui bersama bahwa banyak beasiswa yang dari pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu, untuk anak-anak yang tidak mampu, entah itu nanti lewat jalur prestasinya atau lewat jalur dari foto rumahnya, itu salah satu syaratnya seperti itu. Demikian. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Kesenjangan pendidikan dengan dunia kerja merujuk pada perbedaan antara keterampilan dan pengetahuan seseorang dengan apa yang dibutuhkan sebenarnya di dunia kerja. Ketika lulusan tidak memiliki keterampilan atau pemahaman yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, lalu terjadi kesenjangan tersebut. Ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebutuhan industri atau kurangnya informasi bagi siswa tentang pilihan karir yang sesuai. Misalnya, lulusan SMK di bidang tertentu mungkin kesulitan menemukan pekerjaan jika industri tersebut kurang berkembang di daerah mereka. Selanjutnya, ada beberapa solusi yang saya berikan. Yang pertama, menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini melibatkan kerjasama antara lembaga pendidikan dan dunia pasar kerja untuk pendidikan dan perusahaan untuk mengembangkan program pembelajaran yang relevan, melibatkan praktisi induksi dalam penyusunan kurikulum, dan melibatkan peluang magang atau kerjasama proyek. Tujuannya adalah agar pengetahuan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, meningkatkan kesempatan untuk mereka untuk sukses dalam karir yang mereka impikan. Selanjutnya adalah kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri. Perlu kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan kurikulum SMA mencerminkan kebutuhan aktual dunia kerja. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada pemateri keempat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang masalah pendidikan di Indonesia, yaitu rendahnya kualitas sarana fisik pendidikan di Indonesia. Pada saat ini, kualitas sarana fisik pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak. Kemudian kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah sehingga tidak meningkatkan hasil belajar siswa. Buku perpustakaan yang tidak lengkap, yang dimana hal ini dapat menyebabkan kurangnya referensi siswa untuk belajar. Sementara itu, laboratorium yang tidak standar, pemakaian teknologi informasi yang kurang memadai, dan sebagainya. Bahkan, masih banyak sekali sekolah yang tidak memiliki laboratorium, tidak memiliki perpustakaan, dan sebagainya. Dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, peningkatan anggaran pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran khususnya untuk sektor pendidikan. Khususnya dalam hal ini yaitu khususnya untuk pembangunan dan pemeliharaan
khususnya untuk pembangunan dan pemeliharaan. Khususnya untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik pendidikan. Dengan anggaran yang memadai, pembangunan dan perbaikan dapat dilakukan secara Dengan anggaran yang memadai, pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik pendidikan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, program rehabilitasi dan renovasi. Dalam hal ini, pemerintah perlu meluncurkan program rehabilitasi dan renovasi untuk sarana fisik pendidikan yang sudah ada. Program ini dapat mencakup perbaikan gedung, peralatan atau bahkan fasilitas lain yang membutuhkan perhatian. Dengan melakukan perbaikan yang tepat, kualitas sarana fisik pendidikan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik pendidikan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas. Misalnya penggunaan teknologi konstruksi modern, penggunaan energi terbarukan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk manajemen sarana fisik dapat membantu meningkatkan kualitas sarana fisik pendidikan. Yang keempat, pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kualitas sarana fisik pendidikan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program penggalangan dana, sumbangan peralatan, atau bahkan dapat ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, kualitas sarana fisik pendidikan dapat ditingkatkan secara kolektif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu dia materi tentang permasalahan pendidikan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga hal tadi yang telah kita sampaikan bisa menjadi pedoman, menjadi acuan bagi kita sebagai generasi muda, sebagai anak bangsa untuk dapat membangun Indonesia, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya Ai Fitriani Rizky Lestari pamit undur diri. Dan saya Lita Sriwolong. Saya Sarah Talo. Dan saya Kultura Ivini dan Tebuduru. Terima kasih.